ini banjir bandang menerjang sejumlah kecamatan di selatan Garut pada Senin tanggal 12 bulan 10 tahun 2020 pada pagi hari. PPKM level 4 akan dilanjutkan sesuai dengan batasan dan aturan yang ada hingga 2 Agustus mendatang. Kebijakan baru akan menyasar pada sektor seperti pasar hingga tempat makan, misalnya jam operasional hingga kapasitas maksimal pengunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan menyampaikan materi tentang bencana yang dihadapi masyarakat Indonesia di tengah pandemi COVID-19 yang akan kami jelaskan melalui intervensi psikologi komunitas. Jadi, yuk disimak baik-baik. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa saat ini dunia sedang dihadapkan dengan pandemi virus COVID-19 yang merupakan pandemi kelima setelah pandemi flu pada tahun 1918. Awal mula kasus ini ditemukan pada tanggal 1 Desember 2019 di kota Wuhan, Cina. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menamai virus ini dengan nama Coronavirus 2019 atau COVID-19 pada tanggal 12 Februari 2020. Indonesia sendiri dinyatakan tergabung dengan 69 negara lain yang saat itu terjangkit COVID-19 per tanggal 2 Maret 2020. Presiden Joko Widodo mengumumkan virus corona menjangkiti 2 warga Indonesia, tepatnya di kota Depok, Jawa Barat. 2 orang tersebut merupakan seorang ibu berusia 64 tahun dan putrinya 31 tahun yang sempat memiliki kontak dengan warga Jepang yang positif COVID-19. Warga Jepang tersebut baru terdeteksi COVID-19 saat berada di Malaysia setelah meninggalkan Indonesia. Hingga saat ini, pandemi COVID-19 masih menjangkiti Indonesia dan beberapa negara lainnya. Namun, kasus-kasus positif COVID-19 sudah semakin menurun. Selain dikalutkan dengan pandemi COVID-19, masyarakat Indonesia juga dihadapkan dengan bencana-bencana alam yang menambah kekalutan. Mulai dari banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, gempa bumi, hingga angin puting beliung. Penanganan dan evakuasi bencana-bencana alam ini tentunya membutuhkan kerja keras ekstra karena harus dilakukan dengan tetap menomorsatukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Kita ambil contoh bencana banjir bandang dan tanah longsor di Garut, Jawa Barat. Bencana ini terjadi pada tanggal 12 Oktober 2020 yang berdampak pada 6 kecamatan sekaligus. Dari 6 kecamatan yang terdampak, 2 kecamatan yang terbilang paling parah, yaitu Kecamatan Pamengpeuk dan Cikelet. Bupati Garut menyatakan bahwa bencana ini diakibatkan oleh meluapnya air sungai dan kerusakan hutan. Lebih dari 1.000 warga mengungsi ke tenda pengungsian yang telah disediakan oleh petugas. Bantuan makanan tetap disalurkan kepada para pengungsi di tengah panasnya isu pandemi di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Psikologi komunitas adalah bidang psikologi yang memiliki objek kajian hubungan individu, lingkungan komunitas, dan lingkungan yang lebih luas untuk mencapai tujuan kesejahteraan komunitas. Dalam penelitian terhadap bidang-bidang psikologi komunitas banyak mengacu pada bidang-bidang psikologi lain, antara lain psikologi sosial, psikologi perkembangan, psikologi klinis, psikologi konsumen, dan psikologi kelompok, serta disiplin-disiplin ilmu lain di luar psikologi, antara lain antropologi, sosiologi, kesehatan masyarakat, kriminologi, ekonomi, hukum, dan sejarah sosial. Para ahli dan praktisi psikologi komunitas memberikan sumbangan yang signifikan untuk memajukan kesejahteraan berkehidupan dalam suatu komunitas. Sumbangan memajukan kesejahteraan berkehidupan dalam suatu komunitas itu dilakukan melalui intervensi yang bersifat kolaboratif. Memajukan kehidupan masyarakat ini meliputi kesejahteraan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual melalui proses pemberdayaan warga dan kelompok-kelompok komunitas. Sementara Zek dan Specter dalam Paris 1992 mendefinisikan psikologi komunitas sebagai suatu pendekatan dalam bidang kesehatan mental yang mengutamakan peran lingkungan dalam menimbulkan dan mengurangi masalah-masalah manusia atau peningkatan kesejahteraan manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori yang kita angkat, yaitu stress coping. Pengertian stress coping berasal dari kata coping bermakna harfiah pengatasan atau penanggulangan. Coping juga sering dimaknai sebagai cara untuk memecahkan
masalah atau problem solving. Coping lebih mengarah kepada orang yang melakukannya untuk mengatasi tuntutan-tuntutan yang penuh tekanan atau yang membangkitkan emosi. Atau dengan kata lain, coping adalah bagaimana reaksi orang menghadapi stres atau tekanan. Jadi coping adalah upaya atau cara untuk mengatasi masalah dan menyesuaikan diri dengan keinginan yang akan dicapai dan respon terhadap situasi yang menjadi ancaman bagi diri individu baik secara fisik, psikologi, atau upaya untuk mengurangi atau mentoleransi ancaman yang menjadi beban perasaan yang terjadi karena stres. Fungsi coping stress menurut para ahli menggolongkan fungsi coping stress yang biasa digunakan individu yaitu 1. Emotional focused coping. Emotional focused coping digunakan untuk mengatur respon emosional terhadap stres. Pengaturan ini melalui perilaku individu, di mana individu melibatkan usaha-usaha untuk mengatur emosinya dalam rangka menyesuaikan diri dengan dampak yang akan ditimbulkan oleh suatu kondisi atau situasi yang penuh tekanan. Yang kedua yaitu problem focused coping, di mana individu secara aktif mencari penyelesaian dari masalah untuk menghilangkan kondisi atau situasi yang menimbulkan stres. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia membuat semua orang terkena dampaknya. Kasus dari pandemi COVID-19 yang belum mereda menimbulkan stres kepada masyarakat. Salah satu penyebab stres pada masa pandemi yaitu banyaknya korban, hilangnya pekerjaan, terhambatnya aktivitas, tuntutan untuk tetap tinggal di rumah. Karena hal-hal tersebut banyak bermunculan kasus-kasus baru yang berhubungan dengan stres seperti self-harm, bunuh diri, pembunuhan, dan masih banyak lagi. Di Indonesia, pandemi sangat memberikan dampak besar bagi masyarakatnya. Banyaknya tuntutan-tuntutan baru yang harus dikerjakan demi melanjutkan aktivitas yang seringkali memberatkan masyarakat. Tidak berhenti di situ, bencana alam juga ikut serta menambah kepanikan dan ketakutan yang menyebabkan masyarakat bertambah stres berkali-kali lipat. Dampak dari bencana dapat berupa mati rasa, meningkatnya ketergugaan fisik, cemas, merasa bersalah, bimbang, ketidakstabilan emosi, masalah dengan kepercayaan, dan timbulnya rasa kebingungan yang akut. Seperti yang kita tahu, keadaan stres orang berbeda-beda dan cara penanganannya juga beragam. Namun, ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam menghadapi situasi yang berat. Yang pertama, mendahulukan kesehatan karena stres menuntut kita untuk mengerahkan tenaga yang cukup besar. Kedua, keyakinan atau yakin dapat membantu kita secara psikologis untuk bertahan dari ketidakberdayaan yang memunculkan suatu harapan. Ketiga, memecahkan masalah seperti mengamati keadaan, mencari informasi. Informasi tersebut dapat membantu kita dalam membuat keputusan yang akan diambil dengan mempertimbangkan alternatif yang ada. Yang keempat, keterampilan sosial atau tetap terhubung secara sosial dapat membantu dalam penyaluran emosi. Yang kelima, dukungan sosial dapat kita temui pada lingkungan keluarga, teman, lingkungan sosial. Dukungan sosial yang tepat dapat membantu menstabilkan emosi yang naik turun. Yang keenam, hubungan dengan Tuhan yang tetap terjalin atau terjaga. Menurut Kipa, Sever, dan Kirkpatrick dalam Pita Lokal 2005 mencatat 3 peran religi dalam coping, yaitu yang pertama, menawarkan makna kehidupan, yang kedua, memberikan sense of control dalam mengatasi situasi, dan yang terakhir, membangun kepercayaan diri. Sangat menyedihkan dikala Indonesia terpapar dampak dari COVID-19 atau coronavirus, Indonesia juga harus menanggung beberapa bencana alam yang terjadi pada saat masa pandemi. Salah satunya yaitu bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Adapun intervensi psikologi komunitas yang dapat kita terapkan di masa seperti sekarang, masa pandemi, dan terutama bagi masyarakat yang terdampak bencana yaitu dengan melakukan coping stress. Apa sih itu coping stress? Coping stress sendiri berguna sebagai upaya untuk mengurangi rasa kecemasan, ancaman maupun ketakutan yang menjadi beban perasaan karena stres, terutama stres dengan kondisi pandemi seperti sekarang. Selain itu, kita jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan diri. Intervensi psikologi sangat kita perlukan sekarang. Bagaimana menjaga kesehatan mental agar tetap stabil di masa-masa sulit seperti ini. Kejadian yang terjadi mungkin sudah menjadi takdir bagi kita semua. Tapi, untuk seberapa lama kita akan bersedih tentang kejadian ini, diri kita lah yang menentukannya.
Jangan lupa tetap selalu bersyukur, terus berproses, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kami kelompok 8 pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.